Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap semangat untuk mencari ilmu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih dengan mengulas tentang toharoh, istinja, serta hadas dan najis. Simak terus penjelasannya guru ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi pendidikan dari kami. Anak-anak, kalian tahu apa sih bersih itu? Bersih adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala hal yang kotor. Islam, agama yang bersih. Kita semua diperintahkan memelihara kebersihan. Kalian tahu, bersih itu pangkal sehat. Anak-anak sudah tahu belum bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Al-Islamu nadhifun, fatanadhafu fa'innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun, yang memiliki arti Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan orang yang bersih. Kira-kira murid-muridnya Bu Guru pengen masuk surga nggak ya? Pasti pengen ya anak-anak. Jangan lupa selalu jaga kebersihan agar kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bersih di sini tidak hanya dari lingkungan saja loh. Bersih di sini dibagi menjadi dua, yakni bersih lahir dan bersih batin. Bersih lahir ini meliputi badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan. Anak-anak bisa membersihkan badan kalian dengan cara mandi 2 kali sehari, pakaian dengan cara mencucinya, tempat tinggal dengan cara menyapu, mengepel, dan lingkungan dengan cara menyapu dan membersihkan dengan bersama-sama. Sedangkan bersih batin ini meliputi hati, pikiran, dan tingkah laku. Hatinya anak-anak harus dihindarkan dari sifat iri dengki kepada siapapun, biar hatinya bersih. Yang kedua, pikiran. Hendaknya anak-anak tidak berprasangka buruk kepada siapapun yang bisa mengotori pikiran kita. Dan yang terakhir adalah tingkah laku. Hendaknya anak-anak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi pendidikan dari kami. Kebersihan ini ditegaskan lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, yang artinya bersih itu sebagian dari iman. Seperti penjelasan Bu Guru minggu lalu ya. Kalau anak-anak bersih berarti anak-anak sudah beriman. Untuk selanjutnya kita akan mengenal tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci. Toharoh adalah menghilangkan najis yang menempel pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Dan kita akan mengenal tentang istinja. Istinja adalah membersihkan atau cebok setelah buang air kecil atau pup, buang air besar. Jadi anak-anak kalau setelah pup atau setelah kencing, anak-anak cebok itu namanya istinja. Bersuci atau toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan cara berwudu.
Dan yang kedua, dengan cara mandi. Sebelum sholat, kita harus dalam keadaan suci agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alat bersuci di sini juga ada dua. Yang pertama menggunakan air. Di sini ada air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air embun, dan air salju. Air-air ini merupakan air yang suci, mensucikan, dan bisa digunakan untuk berwudu atau mandi. Alat bersuci yang kedua adalah selain air. Di sini ada debu, batu, kertas, tisu, kayu, dan daun. Anak-anak bisa menggunakannya ketika tidak ada air. Anak-anak bisa bersuci menggunakan barang-barang tersebut, tapi jangan dengan tulang belulang, karena tulang belulang adalah makanan para jin dan syaiton. Untuk selanjutnya, kita akan mengenal perbedaan air. Yang pertama, ada air suci mensucikan. Air suci mensucikan ini air yang benar-benar suci dan bisa digunakan untuk bersuci seperti mandi ataupun berwudu, seperti yang dijelaskan Bu Guru di depan tadi ya. Yang kedua, ada air suci tidak mensucikan. Contohnya kopi, teh, air gula, air kelapa. Air-air ini suci tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Untuk selanjutnya, kita akan mengenal hadas. Kalian tahu apa sih hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat. Ada beberapa macam hadas. Yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil ini meliputi kencing, pup, kentut, bersentuhan dengan lawan jenis, dan memegang kemaluan. Cara mensucikannya dengan cara berwudu atau bisa dengan tayamum. Yang kedua adalah hadas besar, terdiri dari nifas, haid, dan mimpi basah. Cara mensucikannya dengan cara mandi besar atau keramas. Bagi yang belum, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi pendidikan dari kami. Selanjutnya kita akan mengenal najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan hanya minum air susu ibu. Dan cara mensucikannya dengan cara memercikan air yang suci mensucikan ke tempat yang terkena air kencing bayi itu tadi. Yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang. Contohnya air kencing, kotoran manusia atau kotoran hewan, darah, nanah. Nah, cara mensucikannya dicuci sampai hilang zat atau barangnya, bau, dan warnanya. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yakni najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya anjing dan babi. Anak-anak, anjing dan babi merupakan hewan haram dan tidak boleh disentuh oleh orang Islam. Kalau kalian tersentuh, maka cara mensucikannya dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Anak-anak jangan sampai menyentuh 2 hewan ini ya, karena haram untuk dimakan dan najis jika disentuh. Bagaimana anak-anak?
Sudah paham belum tentang penjelasannya Bu Guru tadi? Jangan lupa selalu giat belajar ya. Dan jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.